Halo semuanya, kenalin nama aku Adelia Putri Salsabila dari Program Studi Pendidikan IPA. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Pendidikan membutuhkan arah sekaligus membutuhkan cara untuk mencapai arah tersebut. Nah, menurut jurnal Jamaluddin menyatakan bahwa filsafat pendidikan ini merupakan kajian yang membahas hakikat, tujuan, nilai, dan proses pendidikan secara mendalam. Jadi, filsafat pendidikan bukan hanya membahas tentang teori yang bersifat abstrak, namun juga menjadi dasar dalam menentukan arah pendidikan. Nah, dalam manajemen pendidikan, filsafat dapat diibaratkan sebagai sebuah kompas. Terdapat 3 landasan dalam filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ada ontologi, di mana ontologi membahas tentang hakikat peserta didik, pendidikan, dan realitas yang menjadi dasar pendidikan. Kemudian yang kedua ada epistemologi yang membahas sumber pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana pengetahuan dibuktikan, dan bagaimana proses belajar berlangsung. Kemudian yang ketiga itu ada aksiologi, di mana aksiologi ini juga membahas nilai, etika, moral, serta tujuan yang menjadi arah pendidikan. Setelah mengetahui arah dan nilai pendidikan, maka disinilah peran manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses pengelola berbagai sumber daya pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam manajemen pendidikan juga terdapat beberapa komponen dasar, mulai dari menentukan tujuan, menentukan pihak yang terlibat, dan pengambilan tanggung jawab, mengatur proses pelaksanaan, mengelola berbagai sumber daya, sampai mengukur hasil yang telah dicapai. Manajemen pendidikan itu dibutuhkan yang pertama itu perencanaan, di mana perencanaan itu merupakan tahap awal untuk menentukan tujuan, program, strategi, dan target yang ingin dicapai. Kemudian yaitu ada pengorganisasian. Nah, dengan pengorganisasian yang baik, setiap pihak mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kegiatan dapat berjalan secara lebih terarah dan terkoordinasi. Dan kemudian itu ada pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama itu ada rencana, di mana rencananya itu harus disampaikan kepada pihak yang terlibat dan tugas harus dibagi dengan jelas. Nah, yang kedua itu memastikan sarana dan kebutuhan yang diperlukan telah tersedia. Lalu yang ketiga itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat itu melakukan koordinasi pemantauan serta penyesuaian apabila ditemukan masalah selama pelaksanaan. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan harus berjalan dengan beriringan. Hubungan filsafat dengan pelaksanaan. Pendidikan tetap harus berdasarkan pada nilai-nilai filsafat. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, memberikan keteladanan. Filsafat merupakan pedoman nilai, sedangkan manajemen merupakan mekanisme pelaksanaan. Keduanya ini harus berjalan bersama agar pendidikan tidak hanya efektif dalam pelaksanaan, tetapi juga memiliki arah dan nilai yang jelas. Untuk menjalankan pendidikan dengan baik, tentu dibutuhkan berbagai sumber. Sumber yang pertama adalah manusia, seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga pendidikan. Yang kedua, itu sarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Ketiga, itu ada teknologi seperti komputer, internet, dan platform pembelajaran. Keempat, itu ada dana yang dibutuhkan untuk mendukung program dan kegiatan operasional.
kemudian itu adalah waktu, karena setiap program itu membutuhkan jadwal dan durasi pelaksanaan. Nah, kemudian yaitu informasi seperti data siswa, hasil belajar, dan kebutuhan sekolah. Semua sumber daya tersebut perlu kita kelola secara tepat agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Oke teman-teman, nah setelah program itu dilaksanakan, apakah tugas manajemen sudah selesai? Jawabannya tentu belum. Masih ada satu tahap yang sangat penting, yaitu evaluasi, di mana evaluasi dapat membantu kita menjawab dua pertanyaan, yaitu apakah tujuan sudah tercapai, apakah masih harus diperbaiki. Melalui evaluasi, sekolah dapat mengetahui apakah program yang dilaksanakan benar-benar memberikan hasil sesuai dengan tujuan. Jadi, evaluasi bukan hanya untuk mencari kesalahan, namun evaluasi seharusnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas program pendidikan berikutnya. Program pendidikan dapat dikatakan berhasil dengan input mencakup guru, bahan, fasilitas, dan sumber daya yang tersedia. Melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan terstruktur. Nah, kemudian yang kedua itu ada output, di mana output ini menunjukkan apakah siswa menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan. Nah, yang terakhir, indikator keberhasilannya itu ada outcome, di mana melihat apakah kemampuan siswa mengalami peningkatan secara terukur dan berkelanjutan. Beberapa di antara permasalahan manajemen pendidikan adalah keterbatasan anggaran, kompetensi yang belum merata, sarana yang kurang memadai, koordinasi yang kurang baik, serta adanya resistensi terhadap perubahan. Selain itu, perencanaan yang tidak berdasarkan kebutuhan dan evaluasi yang tidak berkelanjutan juga dapat menghambat pencapaian tujuan. Sehingga manajemen pendidikan perlu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu menggunakan data sebagai dasar perencanaan. Yang ketiga yaitu memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak. Yang keempat itu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima itu ada menjadikan refleksi dan evaluasi sebagai bagian dari budaya pendidikan. Kita dapat menyimpulkan dari pembahasan tadi bahwa filsafat pendidikan memberikan tujuan dan nilai, sedangkan manajemen pendidikan mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan. Keberhasilan pendidikan juga membutuhkan dukungan data, kolaborasi, kompetensi, teknologi, dan refleksi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, filsafat memberikan arah, sedangkan manajemen pendidikan membantu mewujudkan arah tersebut dalam kegiatan pendidikan. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Thanks for watching.